Halo guys, kembali lagi di Anjay TV. Kali ini narasumber kita adalah kakak cantik. Boleh diperkenalkan dulu dari kakak yang ini? Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Perkenalkan, nama saya Adau. Nah, Kak Nabila dan Kak Adau ya guys ya. Oke, Kak Nabila. Dari Kak Adau apa Kak Nabila dulu nih? Nanya. Kak Nabila. Kak Nabila kenapa sih bisa berada di sekolah kesehatan awal mulanya? Sebelum saya masuk sekolah kesehatan tuh, sebelumnya saya daftar ke SMK negeri. Di situ saya ngambil 3 jurusan. Saya ngambil jurusan TKJ, Tata Busana, sama manajemen komputer. Ya, terus di situ saya kan sama teman-teman saya nih bertiga nih. Teman saya nih satunya pakai jalur orang dalam, ya ordal. Terus yang satu teman saya ini nggak pakai jalur orang dalam, nggak pakai ordal, dia pakai jalur prestasi. Tapi saya sama teman saya yang pakai jalur prestasi ini gak lolos. Iya, tapi teman saya yang pakai ordal ini lolos. Jadi saya sempat mikir kan, mah gimana nih, aku udah ada pengumuman gitu tapi gak lolos. Terus kata mama, kok bisa gak lolos gitu, gimana ini nilainya apa gimana gitu kan. Terus kata aku, ya mungkin karena nggak pakai orang dalam kali ya, soalnya temen aku pakai orang dalam lolos gitu. Terus kata mama, ya udah, terus maunya kayak gimana. Terus aku sempat pikir kayak sebelum waktu aku SMP nih, waktu aku SMP kan ada kunjungan tuh ya dari sekolah kesehatan ini nih. Ada dikasih brosur gitulah ya. Nah, aku ngasih tahu tuh ke mama. Oh iya mah, kata aku, kesini aja tuh yang dari brosur aku kemarin aku kasih gitu kan. Terus kata mama, ya udah mending ke situ aja daripada kamu nyogok di sono ya kan. Mending kamu masuk swasta sekalian gitu. Terus kata aku, ya udah terserah mama aja. Pokoknya di situ tuh aku tuh kayak ya udah pokoknya ikut aja aku mah, terserah mama. Pokoknya di situ aku tuh belum punya planning gitu ya, nggak tahu tujuan aku belum jelas. Pokoknya masih ikutin kata mama aja gitulah. Terus kata mama, ya udah, terus mau masuk jurusan apa, farmasi apa keperawatan. Saran dari mama sih farmasi ya. Biar enak lah gitu kerjanya. Terus aku di situ mikir lagi, kalau misalnya farmasi pasti susah gitu kan, kayak ngitung-hitungannya, pasti ngitung dosis segala macem. Terus kata mama, ya udah perawatan aja, udah kamu masuk situ aja, soalnya udah nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain. Kayak itu tuh bener-bener pendaftaran tuh mepet banget, iya mepet banget di situ tuh. Ya udahlah, kalau di swasta kan namanya swasta mah keterima aja gitu ya, nggak pakai tes lagi, nggak, iya kayak gitu. Terus ya pokoknya saya masuk sekolah situ tuh nggak ini apa namanya, nggak banyak pikiran. Kayak ya udah saya masuk aja, nggak mikirin tes gitu. Kayak ya udahlah terserah mama, pokoknya aku mah ikut mama aja, masuk mana aja terserah gitu. Di situ juga saya masuk asrama. Di situ ada asramanya juga. Jadi tinggal di situ ya? Iya, tinggal di situ kayak ponpes gitu. Tapi ya dibilang ini sih enggak ya, kayak paling belajar ngaji, hafalan gitu. Ya, gitu aja sih kayak gitu. Kalau dari Kak Adau nih, kenapa awal mulanya bisa ke kesehatan? Kan awalnya kan masuk daftar di Lampung, jurusan kayak otomotif gitu. Terus kata orang tua, kalau misalkan cewek tuh kayak nggak pantas. Jadi kan otomotif rata-rata cowok ya. Jadi dipindahin ke Tangerang. Tadinya ngambil jurusan farmasi, tapi kayak kalau farmasi kayaknya lebih ribet, kayak kurang cocok gitu ya. Soalnya kayak lebih ke hitung-hitungan, terus kayak ngitung dosis gitu. Jadi dipindahin ke Serang. Terus pindah jurusan, ngambil keperawatan.
Udah sudah situ. Oke guys, jadi begitu awal mulanya. Aku mau nanya ya untuk kalian berdua. Kalian nih ngomong kelas berapa di sekolah kesehatan? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Mau naik ke kelas 12. Kelas 12. Ya. Kalau di pas kelas 1 nih kalian belajar materi apa? Kalau boleh tahu. Ya materinya tuh waktu kita kelas 10 kita tuh lebih banyak belajar di kelas ya, enggak yang sering ke lab, enggak. Jadi kita tuh kayak banyak hafalan anatomi, pokoknya organ-organ tubuh gitu tuh. Kita belajarnya ya di kelas aja, enggak ke lab, jarang gitu. Paling juga belajar ke lab juga kalau lagi praktek-praktek di TV, tensi gitu, cek darah, nadi gitu ya. Nggak nyala tadi ya, Apa? nyala. Kanan darah. Iya, cek tekanan darah gitu. Kelas 1 gitu. Kalau di kelas 2 nih Kalau kelas 2 kayaknya Belajarnya. lebih banyak ke praktek. praktek ya, Iya. langsung terjun ke lab. Mm-mm. Ada ngomong-ngomong ada PKL nggak di sekolah ya? Ada. Boleh diceritakan nggak kalau ada pengalaman PKL-nya lucu atau senang sedihnya? Senengnya sih banyak, sedihnya juga banyak. PKL-nya di mana nih? Di Dinsos. Di SOS. Ya di kayak panti jompo, Di Jompo. ya Oh, panti asuhan, Panti asuhan. tuh iya bayi terlantar gitu. Boleh diceritakan nggak pas masa PKL kalian ngapain aja nih? Waktu masa kita PKL, pertama tuh kan kita kayak dibagi dulu nih wismanya masing-masing. Jadi di situ tuh ada 7 wisma. Jadi per orangnya itu dua orang. Jadi 2 orang setiap wisma itu kayak satu wisma tuh ada 6 orang, 7 orang gitu. Oh. Jadi yang megang satu wisma itu 2 orang gitu. Kelompok ya? Terus juga tiap harinya kita tuh kayak di rolling kalau buat bagian mandi-mandiinnya gitu loh. Mandi-mandiin Mm-mm. nenek-nenek kakek-kakek. Tiap paginya, tiap sorenya gitu. Jadi kita juga di situ tuh ada target. Sehari biasanya targetnya berapa minimal? Kalau sehari, kalau hitungan hari sih kita nggak menargetkan ya. Itu tuh jadi di targetnya tuh Selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya, kayak target memandikan 100 kali, target di TV 70 kali gitu. TV. Tanda kayak ngecek tekanan darah, Oh. ngecek tensi gitu. Jadi satu-satu gitu. Semuanya tuh ada gitu, kayak target nyuapin makan, mindahin dari kursi roda gitu. Jadi semuanya tuh ada targetnya. Sekalian nambah pahala ya. Iya. Sampai emosi. Iya, nambah emosi. Waduh. Kalau aku mau tanya, kalau di panti jompo itu tuh ada yang ngeselin atau yang lucunya, boleh diceritakan? Gimana menghadapi orang tua yang sudah berumur lah, kembali lagi ke masa bayi gitu. Iya. Banyak sih ya. Boleh ceritakan nggak? Paling kayak susah diajak mandi gitu. Terus Kayak apa ya? Kadang suka teriak-teriak sendiri, nangis-nangis, terus kayak baca-baca Al-Quran ya. ya pokoknya di Wisma Edelweiss ya, Wismanya Bedres, di situ tuh udah tempat-tempat orang yang kayak udah bisa dibilang gak nyambung gitu ya. Kadang ada yang ngaji sendiri, ngajinya tuh diulang-ulang kayak Anas, ulang-ulang aja gitu loh. Kan target 1000. Iya, Target akhiran. target akhiran. Terus pokoknya ya pokoknya udah yang nyambung banget. Udah nyambung banget. Kalau misalkan ada nggak sih orang yang berumur itu kayak minta ditemenin ngobrol gara-gara anaknya jarang jenguk atau jalan-jalan keliling. Banyak sih, kadang juga kayak ada yang cemburu gitu kalau misalkan kita Cemburu? ngobrol. Iya, kita ngobrol jadi sama kayak nenek-nenek lain yang cemburu gitu. Jadi harus adil. Cucu gitu ya. Iya. Oh, kayak seru gitu ya.
Jadi pengalaman kalian tuh cukup menarik ya. Selain ngasuh nenek-nenek, ada ngasuh yang lain atau pasien-pasien lain? Apa Enggak ada? sih, paling nenek-nenek sama kakek-kakek doang. Oh, Iya, tapi kita juga di situ ditempatkannya beda-beda, di rolling gitu. Setiap 2 minggu sekali itu pasti kita ganti gitu loh kliennya. kan sudah PKL nih, apa sih hal yang dikangenin pas masih masa PKL-nya? Apa ya? Ya paling kayak ngebecandain nenek-nenek gitu. Iya. Gimana tuh mau bercanda? Kalau Apa dijodoh-jodohin? Kakeknya itu ganteng gitu. iya pernah kita heeh. Nah, kalian punya kegiatan yang lain nggak sih selain sekolah kan namanya belajar, kayak olahraga atau punya kerja sampingan gitu di rumah sakit? Nggak ada ya? Enggak, paling tidur mentok-mentok. Gimana sih Kak perasaan pas udah keterima masuk di kesehatan gitu? Seneng atau awal bingung kan punya teman-teman baru atau punya teman yang lucu juga boleh diceritakan atau teman-teman yang anomali cerita lucu masa sekolah gitu kan udah mau lulus nih ya. Tahu lagi. Di 3 tahun tuh cepet, kelas 3 tuh kayak kebanyakan praktek kebanyakan ulangan ujian. Boleh ceritakan tadi Kabila cerita pas awal masuk pernah di asrama ya? Iya, Gimana sih di asrama itu? di asrama Awal pertama kalinya atau awal takut atau seneng, bingung? ya awalnya sih takut campur sedih gitu kan karena harus jauh dari rumah dari orang tua gitu. Terus kayak waktu awal-awal juga kayak kan aku nggak pernah mondok nih ya. Oh iya. Di situ aku bener-bener baru ngerasain kayak yang bener-bener jauh dari orang tua gitu. Jadi di situ tuh di asrama tuh ya mondok, cuma nggak yang ketat banget, nggak. Kayak kita masih dikasih inilah apa namanya toleransi ya kebebasan. Karena kan kita juga ini sekolah ya. Apa? Oh, apa sih namanya peraturan sekolah? Iya. Oh iya. Satu kamarnya sama Kak Adau, bukan? Enggak Pernah asrama. Oh, kalau Kak Adau. Iya, tapi dia satu kosan sama aku. Oh, awal mula kenalnya gimana nih kalian? Dia kan ini ya anak baru pindahan. Oh, anak baru ya? Iya. Gimana tuh? Anak baru. Iya, aku di situ waktu asrama aku berapa bulan ya? Sampai September tuh berapa bulan? Dari bulan apa? Dari Juli sampai Desember. Juli. Desember kan Desember gue ini. Juli, Di tempat Agustus, di- September. Saja. Oh, iya. Saja. 3 bulan. 3 bulan. Sampai September kan? Mm-mm. 3 bulan. Ya waktu asrama tuh nggak lama, cuma 3 bulan doang karena emang rasa udah nggak nyaman gitu ya mungkin dari Emang harusnya berapa bulan nih? enggak juga sih. Oh, nggak juga. Iya itu Kayak mah. yang tinggal jauh dari orang tua bisa di situ ya. Iya, soalnya kan di sekolah juga kan banyak anak-anak dari luar gitu ya kayak Luar pulau. iya Oh. ada orang Malaysia, ada Oh. Papua di situ anak Papua kayak apa sih sistemnya kayak beasiswa gitu ya Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar iya. Gimana awalnya bisa kenal sama Kak Adau? Iya karena sekelas. Oh, sekelas. Oh, jadi Kak Adau masuknya pas kelas 2. Enggak, Kelas kelas 1 satu. tapi di bulan Semester 2. September. Oh, semester 2 Enggak, berarti. masih semester ya? Oh, 1. Oh, kenalan langsung rencananya ngekos bareng gitu. Enggak. ngekos bareng tuh bulan apa ya? Februari ya? Iya, pokoknya aku udah selesai itu asrama. Jadi aku tuh pernah ini apa namanya tinggal di rumah temen aku. Ya, tapi nggak lama sih. Ada kayaknya sebulan doang karena kan
ya ngapain lama-lama gitu kan. Udah itu aku nih ada rencana gitu sama si Ado tuh. Si Ado kan Aduh, kayak orang jauh. iya. Si Ado kan tadinya kan Ado ngekos ya. Ngekos sama temen aku. Iya, iya si Jara. Terus dia pindah sekolah. Jadi si Ado ini ngajak kayak Bil, ayo lo ngekos sama gue aja gitu. Ya pada lo bolak-balik ya kan, habisin ongkos, udah lo capek juga gitu. Terus kata Bila, ya udah, tapi lo yang izinin ke gue ya, gini, terus diizinin lah di situ. Sama mama dikasih kepercayaan sampai kayaknya setahun lebih ya kita ngekos ya, setahun lebih. Ya udah, di mana tapi, terus kata aku gitu kan, terus ada nih kosan di sini, soalnya kan temen juga ada kan ngekos juga, cuma kita bisa kamar, kita berdua dia sendiri. Tetanggaan gitu. Iya, tetanggaan sama satu kelas juga. Udah itu kita ngekos bareng, kayak udah pokoknya setahun lebih itu kita ngekos bareng ya, seatap bareng, pokoknya susah senang bareng-bareng di situ kita. Susahnya kayak gimana tuh? Makan sehari sekali. Ya bisa iya bacakan. Seru ya. Seru. Sama juga. Terus setelah aku ngekos, aku mutusin buat PP, buat bolak-balik gitu ya, pulang pergi. Jadi iya, waktu PKL. Waktu PKL dia ngekos, aku enggak. Kayaknya rumah Kanabila dekat sama. Enggak juga sih, cuma lumayan. Nggak jauh banget kayak ke Ciracas. Cuma lumayan lah gitu. Kalau ngegojek juga paling sekitar 20.000. Iya. Ya. Kalau pengalaman Kak Ado apa nih? Biar tahu. Kedua pengalaman lo ngekos aja dong kayak susahnya. Tahu pengalaman horor kan? Iya, enggak sih. Enggak. Tapi pernah ya kita ya digedor-gedor orang gila jam 3 malam. Minta apa? Minta nak. Saya Minta dimandiin. Iya, itu mau ODGJ. Iya, minta dimandiin. Enggak, dia tuh kayaknya tahu nama si Bila, terus ngetok-ngetok Bila sayang gitu. Iya. Jadi kayak pokoknya 2 hari berturut-turut apa gimana? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Apa? 2 malam. Iya, 2 malam. Terus di situ tuh jamnya itu udah bener-bener larut malam, kayak jam 2, jam 3 di situ. Udah kan Dia nginep di teras tidur. Enggak nginep, cuma ngegedor-gedor kayak orang nagih utang, kayak bener-bener kita bangun di situ shock. Dong kayak kita bener-bener ketakutan gitu loh. Untung ngintip dulu ya. Kalau Enggak ngintip. Oh, tahu kalau itu orang gila. Iya udah tahu. Jadi sering. Iya, soalnya di awal tuh pernah ya, siang-siang waktu kita balik sekolah. Papasan. Iya, jadi dia tuh nyamperin kita, jadi kitanya juga langsung ngibrit masuk ke dalam langsung kunci gitu loh. Dia ngejar kita. Sampai ke lahan kosan. Sampai ke depan. Langsung kita kunci. Nah malam-malamnya itu kita diteror. Pokoknya 7 hari 7 malam. enggak, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Temen saya juga yang sebelah tuh sama aja digituin juga. Udah mah kita kan kayak di situ tuh ada 4 gitu ya kosannya. Jadi sebelah aku tuh nggak ada kosong gitu ya. Terus satu aku, satu teman aku, yang satunya udah berumah tangga gitu loh. Jadi kalau mau minta bantuan juga nggak enak gitu. Terus juga minta bantuannya gimana ya? Iya. Di luar ada. Udah mah kita tuh lokasi kosan kita tuh kayak depan-depannya tuh kayak pohon-pohon apa ya? Gitulah, kayak nggak ada tetangga gitu. Tetangga sih ada, cuma jauh ya. Jauh. Jadi minta tolong juga. Jadi akhirnya minta tolongnya ke yang punya kontrakan. Oh, datang yang punya, Usir. Datang tuh. Makan. Dia enggak. Ternyata apa tuh? Nyambung nggak diajak ngobrol? Motifnya apa gitu? Pas ditanya katanya, kamu mau ngapain? Mau nyamperin temen saya katanya, kayak gitu bilangnya. Siapa? Bila. Udah kapal banget. Temennya Bila. Tahu dari mana?
nama Kayaknya Kak waktu Bila. siang-siang tuh ya kita manggil-manggil. manggil. Iya. Oh. Bil mungkin kedengeran sama dia kali ya. Cuma waktu pertama kita diteror tuh kita nggak minta bantuan siapa-siapa kak. Kayak udah paling dia sehari doang langsung hilang. Iya. Tapi waktu pertama kita bener-bener kayak takut banget gitu ya, soalnya digedor-gedor banget sampai mau didobrak pintunya. Pokoknya kita udah takut dong, hubungin siapa-siapa nggak ada yang ini. Pokoknya situ Oh. kita bisa nangis. Takut Kayaknya kalau gimana? ngubungin siapa-siapa kalau datangnya seorang juga takutnya. Iya. Soalnya kan di situ juga kondisinya jam 3 malam ya. Jam 3 malam kayak Di bener-bener pagar gak dikunci. enggak ada Di situ tuh kayak nggak ada pagar gitu. Oh, udah pagar. Tapi di depannya ada tanah kosong kayak lapangan gitu, tapi bukan lapangan. Iya. Udah, Nah, malam yang keduanya itu baru kita minta tolong ke yang punya kosan. Baru tuh disamperin. Lo siapa gitu? Lo mau apa di sini? Lo nyari siapa gitu? Kata yang punya kosan gitu. Terus si yang punya kosan ngabarin udah aman, tenang aja katanya. Oke guys, buat kalian yang sejalan sama Kak Bila dan Kak Adau, semangat terus dan jangan pantang menyerah. Suatu saat nanti tangan kalian bakal menjadi anugerah ya buat orang karena kan dokter gitu. Dan untuk Kak Adau dan Kak Bila juga, terima kasih udah mau datang. Semoga cita-citanya tercapai. Oke, amin. Cukup segitu dan terima kasih.